Mari kita berdoa menyambut kebenaran firman Tuhan. Segala hormat, puji, dan syukur, kemuliaan bagimu ya Tuhan di tempat maha tinggi. Engkaulah Tuhan kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Allah yang kami kenal, kami sembah melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Bersyukur boleh memuji namamu. Dan bersyukur boleh mendengarkan kebenaran yaitu firman-Mu. Saatnya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Oleh karena kami siap mendengarkan suara-Mu. Pengurapan dari sorga turun atas hamba-Mu yang menyampaikan. Dan juga bagi seluruh umat-Mu yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita sekalian. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita masih membahas topik mengenal Tuhan melalui namanya. Pada kali ini kita mengenal Tuhan melalui namanya dengan menyebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Pembacaan Alkitab dari kitab Keluaran pasalnya yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seringkali kita mendengarkan seseorang berdoa, dan di dalam doa itu terucap Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, saudara-saudara, barangkali ada orang yang menyebutkan itu di dalam doanya tidak lebih dari sekedar ikut-ikutan. Ikut-ikutan maksudnya karena orang menyebut itu di dalam doanya, maka dia juga menyebutnya. Namun kalau ditanya, kenapa Anda berdoa lalu di dalam doa itu disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Mungkin sebagian akan berkata, aku juga tidak tahu. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, saya berharap dan rindu kita tidak hanya sekedar berucap atau mengatakan sesuatu kata ataupun kalimat dan kita tidak memahaminya, apalagi menyebut di dalam doa kita, lalu kita juga tidak memahami arti atau pesan yang hendak disampaikan. Nah, itulah sebabnya hari ini melalui khotbah ini, saudara-saudara, kita memahaminya. Memang tidak salah, benar.
Kalau kita berdoa dan menyebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Namun saudaraku sekalian, setiap kali kita menyebutkan nama atau sebutan itu, maka kita juga paham ada maksud atau pesan yang tersimpan atau tersirat di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, salah satu nama Allah dalam perjanjian lama yang dilegitimasi, yang artinya legal atau disebutkan oleh Tuhan sendiri, seperti yang dikatakan tadi di ayat yang terakhir, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, saudara-saudara, itu adalah ungkapan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, dan itu salah satu nama yang dilegitimasi. Artinya saudara, jika orang berdoa dengan menyebut nama ini, maka seseorang atau orang lain yang mendengar doa itu akan tahu atau mengerti Allah mana yang dimaksudkan. Saudara-saudara, Allah menggunakan nama ini untuk dirinya sendiri ketika dia memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Sekali lagi, sebutan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu adalah nama yang digunakan oleh Allah sendiri untuk dirinya ketika dia memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, saudara-saudara, muncul pertanyaan, kenapa sebutan itu yang diungkapkan sementara ada banyak sebutan, ada banyak nama di dalam Alkitab? Kalau kita cari banyak sekali. Puluhan bahkan ratusan nama yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Dan nama itu ditujukan pada pribadi Allah. Namun saudara-saudara, kenapa sebutan yang ini yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub dipakai, digunakan untuk menyebut nama Tuhan bertalian dengan penugasan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Nah, saudara-saudara, hal ini bertujuan di mana Allah mau meyakinkan Musa bahwa dia telah menjanjikan tanah Kanaan bagi Abraham dan keturunannya bertahun-tahun sebelumnya. Saya berharap saudara bisa paham sampai di sini. Allah mau meyakinkan Musa, dengan kata lain Tuhan mau katakan, Musa, kau bawa bangsa ini sekarang keluar dari tanah Mesir. Sebab lama sesudah ini Tuhan sendiri sudah berjanji kepada Abraham dan keturunannya bahwa dia menjanjikan tanah Kanaan. Sementara bangsa itu sekarang masih ada di Mesir, di perbudakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran ini mau mengingatkan kita, mau mengajarkan kita bahwa Allah tidak berubah. Dia adalah Allah yang sama, yang pernah berjanji kepada Abraham, dan jauh lagi ke depan janji itu diulang kepada Musa. Bahwa pada akhirnya Musa akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menjadikan mereka menjadi orang yang pada akhirnya berdiam di tanah Kanaan. Dan ternyata saudara,
Janji ini sebenarnya dibuat untuk Abraham awalnya, lalu kemudian dibaharui dengan anak Abraham yaitu Ishak, dan kemudian dibaharui lagi dengan anak Ishak yaitu Yakub. Itu janji awalnya. Namun pada masa atau zaman Musa, janji itu sama sekali tidak dilupakan. Bangsa Israel telah berada di Mesir kurang lebih selama 430 tahun. Dan mereka sangat menderita karena dijadikan sebagai budak di Mesir. Demikian menurut kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-40. Nah saudara-saudara, supaya kita lebih yakin dan lebih percaya, maka ketika Tuhan menyuruh Musa atau memperkenalkan Musa menyebut namanya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, maka kita pun orang yang percaya hari ini akan memahami kenapa sampai akhirnya Tuhan menyebut dirinya, menyebut namanya sebagai Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allah Yakub. Mari kita mulai yang pertama, saudara. Kita mengingat jauh ke belakang. Ketika Allah memberikan janji kepada Abraham. Perjanjian Abraham yang terdapat dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, ayat 3 di sana kita temukan ada janji Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, ini benih awalnya. Kita melihat bagaimana Allah membuat satu perjanjian dengan Abram. Dikala itu masih bernama Abram. Nah, perjanjian atau covenant dalam bahasa Alkitab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada kata berit. Ya, ada kata berit yang diterjemahkan covenant atau perjanjian. Nah, kata ini adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan perjanjian yang dibuat oleh Allah dengan manusia, dengan umatnya. Kalau saudara, kita sebagai manusia berjanji, itu bukan covenant, bukan berit. Dan kata ini hanya dipakai untuk mengungkapkan Allah berjanji kepada manusia. Yang di dalamnya ada ikatan yang bertujuan untuk memberkati, dengar. Yang bertujuan untuk memberkati yang inferior, yaitu penerima berkat, dan yang memberi berkat itu namanya superior. Allah yang bertindak sebagai superiornya dan manusia adalah inferior yang menerima janji itu. Dan saudara-saudara, dan kalau Allah membuat satu perjanjian dengan manusia, itu semata-mata didasarkan pada anugerah dan kedaulatan Tuhan. Dengan kata lain, saudara tidak bisa berkata, kenapa kepada Abraham dia berjanji dan bukan kepada yang lain. Itu kedaulatan Tuhan. Kalau saudara juga bertanya, kenapa bangsa Israel yang dijadikan menjadi bangsa pilihan? Sementara banyak bangsa-bangsa lain yang lebih baik dari bangsa Israel. Bahkan Alkitab juga berkata bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, yang tegar tengkuk. Tapi kenapa justru mereka dijadikan sebagai bangsa pilihan? Itu sekali lagi adalah anugerah dan kedaulatan Tuhan. Dengan kata lain juga,
Kalau Abraham dipanggil atau kalau Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, itu karena anugerah atau didasarkan pada anugerah dan kedaulatannya. Dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memanggil Abraham untuk menjadi berkat. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu janji awalnya. Lalu dilanjutkan dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat 23 sampai 35. Berlanjut. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Orang Israel mengeluh karena perbudakan di Mesir. Dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong. Karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia, perhatikan baik. Coba perhatikan ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya. Perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Allah mengingat kepada perjanjian yang dibuatnya dengan Abraham, dengan Ishak dan dengan Yakub. Dengan inilah atau karena Allah sudah berjanji membuat perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, maka inilah alasan yang pertama kenapa Allah menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dan luar biasanya saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika Allah membuat perjanjian dengan Abraham, sebagaimana kata covenant tadi, ada ikatan perjanjian. Luar biasanya saudara-saudara bahwa Abraham memberi respon dengan baik. Karena syarat dari perjanjian ini adalah respon, tanggapan manusia. Abraham meresponinya dengan baik, dengan iman. Kejadian pasal 12 ayat yang keempat berkata, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Di ayat sebelumnya Tuhan berkata, pergilah. Pasal 12 kitab Kejadian. Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah. Abraham meresponinya. Responnya di ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi inilah dasar pertama yang melatar belakangi kenapa Allah menyebut dirinya Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Yang kedua, saudara-saudara, Alkitab menandaskan bahwa jauh sebelum mereka mengenal Tuhan, mengenal Yahweh dengan benar, bahwa bangsa Israel atau nenek moyang mereka juga, mereka beribadah kepada dewa-dewa lain, bukan pada Tuhan atau pada Yahweh. Jadi kalau ditanya apakah mereka punya kepercayaan lain sebelumnya? Iya. Tetapi Abraham bersedia, Ishak dan Yakub bersedia menjadikan Tuhan Yahweh menjadi Allahnya. Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, kepada Musa. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.
Sekali lagi Tuhan berkata meyakinkan Musa supaya Musa tidak ragu, aku ini kata Tuhan Allahnya ayahmu. Allah Abraham, Allahnya Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara-saudara, ayat ini mengindikasikan kalau Tuhan berkata, akulah Allah ayahmu. Berarti ada banyak Allah-Allah lain di sekitar itu, di sekitar Israel, yang kemungkinan besar bisa menyondongkan hati mereka dari Yahweh kepada ilah lain. Makanya Tuhan meyakinkan berkata, aku Allah ayahmu. Saudara-saudara, kalau kita melihat sekilas latar belakang kepercayaan nenek moyang bangsa Israel, mungkin juga termasuk Abraham. Menurut Yosua pasal 24 ayat 14, perhatikan baik, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Nah, perhatikan kalimat di bawahnya. Jauhkanlah Allah. Allah di situ pakai huruf kecil. Yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Berarti saudara-saudara, nenek moyang Israel pernah beribadah beribadah kepada Allah lain selain Yahweh, Tuhan. Itu sebabnya dikatakan jauhkanlah Allah kecil itu yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Jauhkan itu dan beribadahlah kepada Tuhan Yahweh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, dewa-dewa mana yang mereka sembah sebelumnya selain daripada Yahweh atau Tuhan? Saudara-saudara, sewaktu di Mesir, orang-orang Israel menyembah lembu suci yang melambangkan dewa kesuburan yang bernama Dewa Apis. Mereka menyembahnya. Juga saudara-saudara, dewa-dewa Mesopotamia yang berada di seberang sungai Efrat, ada dewa Marduk. Juga ada dewa utama bangsa Babilonia. Babylon, ada Bel atau Baal yang disebut sebagai dewa kesuburan bangsa Kanaan. Jadi saudara-saudara, tidak otomatis mereka percaya kepada Tuhan, kepada Yahweh. Sebelumnya pun mereka pernah punya kesalahan dalam hal beribadah. Beribadah kepada yang bukan Tuhan atau Yahweh. Tetapi Abraham meninggalkan kepercayaan lamanya dan mau percaya kepada Tuhan yang memanggilnya. Makanya alasan yang kedua itu sebabnya dia disebut sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka mempercayai Tuhan Yahweh yang telah memanggilnya. Itu alasan kedua. Yang ketiga, saudara. Kenapa Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub? Selain disebabkan oleh karena perjanjian, lalu pemanggilan, bagaimana mereka berubah menjadi penyembah Tuhan, penyembah Yahweh dan meninggalkan berhala-berhala bangsa-bangsa Mesir. Maka yang ketiga, saudaraku, di dalamnya ada maksud atau tujuan.
mulia daripada Allah untuk menyatakan rencana keselamatan yang disebut dengan tujuan yang progres. Di mana Allah menyatakan diri, perhatikan baik, mulai dan melalui sejarah keluarga Abraham. Nah, ini dia. Dari Abraham ke Ishak. Dari Ishak ke Yakub. Dari Yakub ke Israel atau bangsa Israel. Dari bangsa Israel sampai kepada Mesias Yesus Kristus. Dan dari Yesus Mesias itu, yang dijanjikan itu, yang telah menyatakan atau yang telah lahir, yang dicatat dalam perjanjian baru, sampai kepada gerejanya, sampai kepada kita hari ini. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan tanpa alasan. Kalau Allah menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah mau meyakinkan bangsa Israel dan kita semua sampai hari ini. Kalau kita boleh ada, kita percaya sebagai gerejanya hari ini, maka saudara harus mengingat sejarah mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel, Mesias, gerejanya sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, dalam konteks Keluaran pasal 3, sebutan Allah, Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub bertujuan, dengar, supaya generasi Israel tetap mengingat dan beribadah kepada Allah nenek moyang mereka, yakni Tuhan atau Yahweh. Pesan yang hendak disampaikan dari sebutan ini bagi bangsa Israel, supaya mereka ingat dan supaya mereka beribadah kepada Allah nenek moyang mereka, yakni Tuhan atau Yahweh. Lalu bagaimana untuk kita hari ini, saudara? Dari pesan, dari nama ini, maka pesan yang hendak disampaikan kepada kita hari ini. Ketika kita berkata Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Dengan menyebut itu, maka kita percaya bahwa Tuhan selalu mengingat janji-janjinya. Ini pelajaran penting, kebenaran rohani yang harus kita pahami hari ini. Allah berjanji kepada Abraham, dan janji itu setelah sekian lama kembali diingat ketika Tuhan menyuruh Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk sampai ke tanah Kanaan. Sebagaimana janji awal, bagaimana Tuhan berjanji bahwa bangsa itu kelak akan berada di tanah Kanaan. Tuhan selalu mengingat janji-janjinya. Saya percaya, saudara sebagai orang percaya kepada Kristus harus juga yakin bahwa Tuhan selalu ingat akan janjinya. Walaupun mungkin saja penggenapan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan bisa kita lupa. Tapi Allah selalu mengingat atau selalu menggenapi perkataannya mengenai rencana dan kehendak yang hendak Dia lakukan bagi kita. Jangan pernah ragukan apa yang Tuhan janjikan. Sekali lagi ingat, ini penting sekali bagi kita untuk dipahami. Tidak ada artinya saudara rajin membaca Alkitab setiap hari. Bahkan ada orang yang bangga dan berkata, aku 3 pasal ku baca Alkitab tiap hari. Bagus, tidak salah. Jangankan 3 pasal, 10 pasal pun engkau baca tiap hari. Atau jangankan 10 pasal, 1 kitab setiap hari diselesaikan. Bagus, yes, bagus.
Tapi kalau engkau tidak percaya akan apa yang kau baca, tidak percaya pada setiap janji yang ada tertulis dalam Alkitab sebagai firman Allah, kita tidak percaya, maka semua usaha itu hanyalah untuk mencari pengetahuan mengisi otak kita semata-mata. Hari ini saudara dan saya diingatkan melalui kebenaran ini, bahwa Allah berjanji tapi Dia akan genapi janjinya. Bilangan pasal 23 ayat 19 Alkitab berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu tepati janjinya. Dan kalau saudara tidak yakin Tuhan menepati janjinya, jangan pernah menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Satu ayat terakhir dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Memang konteks ini sedikit berbeda dari apa yang sebelumnya. Perikop ini atau ayat ini dituliskan oleh Petrus oleh karena pada masa itu ada banyak orang yang mengejek tentang kedatangan Tuhan. Mereka berkata sejak zaman Nuh janji kedatangan Tuhan sudah ada. Tapi sampai sekarang, sampai hari ini tidak menjadi kenyataan. Itu yang menjadi persoalan di kala itu. Akhirnya Petrus menulis dan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi lihat baik, tetapi Tuhan sabar terhadap kamu. Karena Tuhan menghendaki orang berdosa itu meninggalkan jalannya. Sehingga tidak ada yang binasa, melainkan mereka semua berbalik dan bertobat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yang kita sembah juga hari ini, mengingatkan kita bahwa Dia yang pernah berjanji kepada Abraham, Dia juga menggenapi janji itu. Dan sampai hari ini Tuhan tetap setia dalam menggenapi janjinya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar dan mengajar kami hari ini. Karena Tuhan yang kami sembah, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, adalah Tuhan yang berjanji dan menggenapi janjinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalaupun kami harus menunggu dengan waktu yang panjang, tapi kami diberikan keyakinan bahwa suatu saat kelak janji itu akan digenapi. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.